Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Wahri, mahasiswa PPG calon guru di Universitas Muria Kudus. Di sini pada ujian akhir semester 1 mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan, saya akan membagikan kampanye praktik baik. Kampanye praktik baik ini yaitu berupa penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada pembelajaran IPAS kelas 5 Zubair bin Awam di SD Muhammadiyah 1 Kudus. Yang pertama, intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding merupakan teknik pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran, kemudian perlahan-lahan mengurangi bantuan hingga mampu memunculkan kemandirian dalam proses pembelajaran. Scaffolding adalah teknik mengajar dengan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi akan mendapatkan bimbingan belajar yang lebih. Selanjutnya, Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development dikenalkan oleh Vygotsky, diartikan sebagai serangkaian tugas yang selalu sulit dikuasai anak secara sendiri. Dengan kata lain, ini harus dibantu orang yang lebih dewasa dan memiliki ilmu di bidangnya, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang lain dewasa yang mampu seperti pendidik atau kerjasama rekan sebaya. Di dalam tiga lingkaran yang bertumpuk ini, yang di bagian luar adalah hal yang belum bisa dilakukan sendiri. Yang di bagian tengah ini yang termasuk ke dalam ZPD, yaitu hal yang bisa dilakukan dengan bantuan. Yang bagian kecil ini termasuk hal yang bisa dilakukan sendiri. Jadi ini hanya perlu sedikit atau bahkan tidak perlu bantuan dari pendidik. Kita masuk pada aktivitas pemberian scaffolding. Penerapan scaffolding menggunakan model problem based learning. Pada kegiatan awal materi, saya menyampaikan materi tentang siklus air. Apa itu pengertian siklus air dan bagaimana tahap-tahapan siklus air, dari mulai proses evaporasi, kemudian berlanjut pada proses kondensasi, setelah itu ada proses presipitasi, dan yang terakhir yaitu proses infiltrasi. Begitupun berjalan seterusnya. Selanjutnya, peserta didik saya minta untuk duduk berkelompok. Saya menerapkan teaching at the right level, yaitu pendekatan TARL, di mana peserta didik saya bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan tingkat pemahamannya. Kelompok 1 yaitu peserta didik dengan tingkat pemahaman yang baik. Kelompok 2 yaitu peserta didik dengan tingkat pemahaman yang cukup. Di kelompok 3 yaitu peserta didik dengan tingkat pemahaman yang kurang. Selanjutnya, saya memberikan lembar kerja peserta didik kepada setiap kelompok. Lembar kerja tersebut berisikan tentang proses pembuatan diorama sederhana tentang siklus air. Dan pada tahap selanjutnya, saya memberikan bantuan berupa bimbingan dan pendampingan kepada setiap masing-masing kelompok. Tentunya, bimbingan yang saya terapkan ini berbeda pada setiap kelompoknya. Pada bimbingan untuk kelompok dengan pemahaman yang baik akan sedikit saya berikan. Berlawanan dari itu, kepada kelompok yang tingkat pemahamannya kurang, saya akan lebih berfokus kepada pemberian bantuan yang berlebih dibanding dengan kelompok yang lain. Yang terakhir yaitu saya melakukan evaluasi
Evaluasi ini berupa tanya jawab bagaimana pembelajaran hari ini dan apa saja yang mereka belum kuasai. Hasil yang dicapai. Peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran, tentunya dengan peserta didik tadi melakukan lembar kerja yang aktif, maka mereka saling bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Tanpa bekerja sama, mereka tidak bisa menyelesaikan diorama siklus air dengan tepat waktu. Yang kedua, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Hal ini terbukti dengan setelah mereka melakukan atau mengerjakan lembar kerja, mereka harus mempresentasikan apa yang mereka kerjakan. Mereka presentasi di depan kelas dengan ditonton oleh teman sejawatnya. Mereka saling bertukar pendapat, ada yang bertanya dan mereka juga dapat menjawabnya, tentunya dengan tingkat pemahaman mereka sendiri. Yang terakhir yaitu peserta didik mendapatkan pemahaman yang mendalam, tentunya dengan proses pemahaman atau proses yang mereka lakukan secara berulang, dari mulai menerima materi, melakukan kegiatan, dan juga mendapatkan bimbingan saat mengerjakan tugas, ditambah lagi dengan proses presentasi yang mereka lakukan bersama kelompoknya, menjadikan mereka paham secara mendalam tentang apa itu siklus air. Terakhir yaitu pembelajaran dan replikasi. Strategi ini bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai kemampuan maksimal mereka. Guru menjadi fasilitator yang membimbing dan mendorong peserta didik untuk melewati tantangan dalam pembelajaran. Dengan penerapan pembelajaran scaffolding pada ZPD ini, peserta didik dapat berkembang, mendapatkan keterampilan baru, dan tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sekian praktik baik yang dapat saya berikan. Semoga bisa menambah wawasan para pemirsa atau pembaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.